Pergumulan di Taman Getsemani itu judulnya ya. Saya buat temanya pergumulan di Getsemani. Kayaknya temanya nggak enak ini, pergumulan. Mari kita lihat ayat 36 saya baca, ayat 37 Bapak Ibu saudara-saudari yang baca. Demikian selanjutnya bergantian kita membacanya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua murid-murid ke sana, maka dia ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia harus sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa-Ku, jikalau kiranya mungkin, biarlah kau ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu menjaga beberapa kapan. Roh memang menurut, tetapi hati lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali ia mendapat mereka sedang tidur, seolah mereka sudah berangkat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa, dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah dia dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasal 26 ini berbicara tentang penderitaan Yesus, mulai dari penangkapan sampai dia disalibkan nanti, sampai akhir daripada pasal ini, begitu. Nah, ada pernah Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan. Lalu murid-muridnya berkata, dan kawanan domba Allah itu akan dicerai-beraikan. Iya, murid-murid berkata, Petrus berkata mewakili murid-muridnya, apa kata, sekalipun semuanya akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang lain juga ikut seperti suara Petrus. Mereka semangat dalam mengikut Tuhan. Mereka membela Tuhan. Waktu itu ketika Yesus mau ditangkap, ada salah satu yang memotong telinganya itu. Lalu kemudian, bukan memotong ya, kamu menangkapnya itu, datanglah, dipotongnya telinga daripada orang-orang yang akan menangkap Yesus itu. Kan sebenarnya kan pembela juga ini ya. Jadi dibelanya Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengambil kembali, lalu kemudian meletakkan telinga itu pada posisinya. Yesus gak marah. Iya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Yesus mengingatkan dia juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib itu. Ada banyak perjalanan, ada banyak percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, kepada murid-murid itu, ya, sebelum dia naik ke atas kayu salib itu.
lewat perjamuan malam sebelum Paskah, perayaan Paskah, mengingat kembali bagaimana mereka itu keluar dari perbudakan Mesir. Mereka merayakan Paskah, mereka berkumpul di satu tempat untuk merayakan Paskah itu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan mereka, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu, yang dipecahkan bagi kamu, yang diremukkan bagi kamu. Perbuatlah itu sebagai peringatan akan aku. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid itu supaya mereka mengingat akan hari Paskah. Bahkan itu berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang harus kamu peringati. Dan aku tidak akan memakan dan minum anggur lagi bersama-sama dengan aku. Itu kata Tuhan Yesus. Sampai nanti tiba waktunya di kerajaan surga, minum bersama-sama dengan mereka di surga. Itulah yang terakhir kali mengingatkan akan kematiannya, mengingatkan akan penderitaan yang akan dia alami, bahwa anak manusia akan diserahkan dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Tuhan Yesus sudah mengingatkan ini kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan mereka. Sebab itu berjaga-jagalah, karena dia akan diserahkan. Berjaga-jaga di situ maksudnya apa? Berjaga-jagalah bahwa Yesus tidak selama-lamanya bersama dengan murid-murid. Dia akan pergi. Murid-murid akan ditinggalkan di bumi ini untuk melanjutkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Makanya waktu itu mereka dibawa-bawa. Ya, saya mengingat kami dibawa-bawa dulu waktu pelayanan. Dibawa-bawa. Awalnya itu bawa tas, sinanting tas hamba Tuhan. Ya. Melihat pelayanan yang ada, apa yang terjadi di sana, berdoa, itu yang dikerjakan awalnya. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu, setelah dia banyak berbicara kepada murid-murid supaya mereka tetap berjaga-jaga, supaya iman mereka teguh. Ya, ketika Yesus duduk di atas, pasal 26 tadi ya. Iya. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Naik perahu, dibawa menyeberangi danau Galilea, dia dibawa. Lalu kemudian bertemu dengan orang yang dirasuk setan. Itu pun mereka menyaksikannya. Lalu mereka juga ikut bersama-sama dengan Yesus, itu murid-murid itu. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, murid-murid bisa menyaksikan akal semuanya itu. Murid-murid Tuhan Yesus juga mengizinkan murid-murid menyeberang sendirian. Maksudnya sendirian itu hanya mereka saja tanpa Yesus. Dan mereka mengalami badai, angin sakal itu. Tapi mereka melihat Yesus menolong mereka. Itu pelajarannya. Sekalipun waktu itu gak ada kelasnya, gak ada kelas pemuridannya, tapi disitulah perjalanan iman murid-murid ini dibentuk. Bagaimana berjalan bersama Yesus, bagaimana melihat perbuatan Tuhan, bagaimana melihat kinerjanya Tuhan. Jadi kalau tidak pernah ikut bersama Tuhan Yesus, ya ada pun yang ikut bisa juga gagal ya. Judas buktinya dia gagal. Ya, tapi dari sekian banyak kan satu dia cuma. Iya. Nah, lalu mereka sampai di suatu taman. Biasanya kalau di taman kan enak ya. Ada taman gitu ya, ada bunganya, ada mungkin kolam-kolamnya sedikit-sedikit di situ, ya, dan sebagainya. Nah, sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu taman yang bernama Getsemani. Getsemani ini artinya pemerasan minyak, pembuatan minyak zaitun. Di situ memang ada ditumbuhi oleh pohon-pohon zaitun. Taman Getsemani itu disebut sebagai taman waktu itu. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah,
Biasanya Yesus sering juga membawa murid-muridnya itu ke satu tempat seperti Bukit Zaitun, ataupun dia naik ke atas bukit lalu dia mengajar di sana. Ini kesempatan itu aku mau berdoa, duduklah di sini. Berarti Yesus itu mengambil satu tempat yang berbeda, sementara aku pergi untuk berdoa. Itu dikatakan di sana. Ya, aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapa namanya itu? Yohanes dan Yakobus. Dia diajak ini. Petrus, siapa? Yohanes, Yakobus. 3 dibawanya. Berarti ada yang tinggal lagi ya. Yang 8 lagi tinggal di satu tempat begini. Yang 3 ini khusus di bawahnya. Dan diharapkanlah mungkin apakah mereka ini lebih cerdas, apakah ini lebih dekat, ini gak usah kita bahas. Tapi yang pasti di sana dari antara yang 12 itu 3 di bawahnya. Apa tujuannya? Supaya murid-murid ini melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, supaya murid-murid ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Berharapnya seperti itu, supaya murid-murid ini mengerti bagaimana pergumulan Yesus untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang berdosa. Kita lanjutkan ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka yang 3 tadi, hatiku sangat sedih. Rupanya hati sedih ini gak bisa dibilang sama semua orang ya. Gak ke-12 muridnya bilang sedih, tapi kepada yang 3 orang ini. Seperti Bapa yang kehendak Bapa mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, untuk menyelamatkan manusia supaya manusia itu tidak masuk neraka, untuk menyelamatkan manusia supaya manusia yang telah ditetapkan untuk mati 1 kali dan dihakimi tidak mengalami kematian yang kekal lagi, supaya maut itu dibayar, supaya kematian yang kekal itu akibat daripada dosa itu tidak lagi ditanggungkan kepada manusia itu, dan dia harus mati di atas kayu salib. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu mengapa dia diutus datang ke dalam dunia ini. Yesus tahu apa yang harus dilewatinya. Anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Berbicara tentang dirinya sendiri. Dia tahu tujuannya. Dia tahu tujuan datang ke dalam dunia. Dia mengerti benar tujuannya. Oleh sebab itulah, tapi secara manusia dia bergumul
Bergumul itu dalam bahasa Karo itu RBD. Bergumul seperti orang yang kalau berantem kan ditunggu ya, tinjunya kan begitu, sepak bukan begitu, tapi berdampas. Pernah kamu berdampas? Bergumul. Biasanya tidak ada orang yang tidak bergumul itu yang tidak capek. Tidak ada orang yang bergumul itu tidak capek. Pasti itu akan sesak, pasti itu akan penat, pasti itu akan mengalami kelelahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pergumulan Yesus ketika dia ada dalam taman itu? Sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, cawan penderitaan, cawan murka Allah, rawa-rawa di mata, amarah Allah, kemarahan Allah terhadap dosa. Kemarahan Allah terhadap dosa, murka Allah oleh karena dosa, oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan akibatnya itu harus mati, masuk neraka. Itu harus dilampiaskan ataupun dilakukan lewat kematian. Harus mati, harus maut, itu upahnya. Bagaimana supaya akibatnya itu tidak lagi kita alami? Harus ada penggantinya. Itulah kematian. Jalan menuju kematian ini nggak bisa Yesus pilih. Itulah yang dikatakan di sana, kalaulah boleh manusia itu diselamatkan, tidak melalui salib, tidak melalui penderitaan ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi bukan apa yang ku kehendaki, tapi apa yang engkau kehendaki. Itu kata Yesus. Sekalipun dia bergumul untuk melewati itu, dia telah tunduk kepada Bapa. Kalau kita tahu tujuan kita untuk melakukan sesuatu itu, tujuan kita, aku mau menjadi seorang sarjana, aku harus menyelesaikan pendidikanku, apapun akan kita tempuh. Itu seharusnya. Sekalipun berjerih lelah, sekalipun harus mengeluarkan pikiran yang sulit, itu harus kita berjuang supaya tercapai tujuan apa yang sudah kita pikirkan tadi. Ini tujuan Allah. Tujuan Allah. Yesus adalah anak Allah, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya dunia ini diselamatkan orang-orang yang masuk saya, supaya manusia-manusianya itu tidak masuk ke dalam neraka, tidak dihukum lagi, tidak akan mengalami kematian selama-lamanya, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah tujuannya datang ke dalam dunia, menyatakan diri. Dalam seluruh perjalanan hidupnya ada banyak dia ditolak, mulai dari dia lahir, bahkan ketika dalam kandungan pun dia sudah ditolak. Ketika dia hadir di bumi ini pun dia ditolak. Bukankah dia itu anak Yusuf? Ya, bapak ibunya kita kenal. Mereka memperdebatkan itu. Mereka tidak bisa menerima Yesus itu adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan, Mesias juru selamat itu. Bagi mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, tua-tua pada masa itu, tidak mau menerima Yesus. Ya, tapi ada orang yang mengikutnya, yang murid-murid tadi ya.
Dan berharap inilah teman yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di bumi ini, meneruskan kabar baik, meneruskan kabar keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Apa yang dilakukan oleh murid-murid ini? Tinggallah di sini sementara aku berdoa, berjaga-jagalah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya setelah dia berdoa. Ya, 40. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa ya? Tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Iya. Murid yang sudah mengikut Yesus tadi, yang sudah melihat perbuatan Tuhan, bahkan yang sudah diingatkan bahwa anak manusia akan menderita, bahwa anak manusia akan diserahkan, diajak untuk berdoa bersama, bergumul bersama. Tapi apa yang dilakukannya? Tidur. Saya sering diingatkan dulu sama Ibu Titi, kalau ikut pelayanan tidur cuma nggak usah kau ikut, katanya. Dia bergumul kan begitu ya, mempersiapkan firman Tuhan. Sampai dia tidur, orang cerita loh, dia cerita. Nah, setan nggak berjelma emang. Tidur, katanya situ ya, ngantuk pula dia. Seharusnya tim itu berdoa. Ketika saudara kita menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa, bukan main handphone, bukan searching, bukan moto-moto orang. Moto pula itu ya, ada waktunya moto, gak salah. Berdoa. Ini satu, yang satu menyampaikan firman Tuhan, yang satu berdoa. Ini tadi Yesus sangat bergumul loh menjelang penyalibannya. Secara manusia dia tadi apa katanya? Aku sedih dan sangat gentar. Melewati itu gentar, karena dia tahu apa yang akan dilewatinya. Saya pernah pergi ke satu ladang jemaat yang jalannya agak curam, memang itu ya, agak curam. Dia naik itu, saya nggak tahu jalannya seperti itu. Sangat mengerikan bagi saya. Naik sepeda motor, naik ke sana. Salah satu dia, saya takut pulang melewati jalan yang tadi. Tapi saya berpikir begini, tadi pun sudah melewati itu, kenapa saya harus takut? Saya harus berani. Sehingga saya berani lagi untuk membawa sepeda motor itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu tujuan kita, kegentaran itu memang ada, penat itu memang ada, letih itu memang ada. Tapi kalau tahu kita ada satu upah yang disiapkan oleh Tuhan, pasti kita akan mengalami kekuatan. Roh Tuhan itu yang mendorong kita. Kalau capek pasti capek, wajar. Iya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Gak ada di murid-murid jawabannya apa ya? Ngantuk kali aku guru, katanya gak ada. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
memang penurut, tetapi daging lemah. Tadinya kan semangat ya, tadinya kan semangat. Sekalipun semuanya akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Semangat mereka. Tapi waktu ini diajak berdoa, berjaga-jaga, tidur. Ya, semangat yang ada. Pada tahtanya dia akan kembali ke surga. Untuk kerajaan surga itu, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan itu. Siapakah itu? Murid-murid yang harus ditempa. Diajar untuk berdoa, diajar untuk mengajar, untuk melihat pekerjaan Tuhan. Makanya saya selalu bilang, mari kita mau dimuridkan. Dimuridkan itu memang gak gampang. Ya, ada satu pendeta, dia sangat menekankan pemerintah dalam gerejanya, supaya mereka terlatih, supaya mereka terdidik. Mereka komitmen dalam pemerintah, tidak boleh terlambat, tidak boleh absen. Tapi saya belum berani buat seperti itu. Kalau absen, didenda 50.000. Ya, mamanya sudah mulai punya pengalaman, anaknya dididik di sana. Terlambat ke gereja bayar. Mama dia selalu bilang bayar. Terlambat pergi ke gereja, dididik anak ini. Terlambat pergi ke gereja, tapi yang mau diberikan ya, supaya mereka memang sungguh-sungguh terlatih. Bukan berarti untuk mencari uang, bukan tidak apa. Tapi kalau kita nggak mengerti tujuan ini, pendeta apa ini kan gitu ya. Masa ke gereja terlambat didenda? Nggak bisa kita terima. Tapi kalau kita mengerti murid-murid ini, inilah sulitnya untuk membentuk seorang murid. Tapi kalau kita menjadi seorang murid, mereka teruji iman mereka. Sekalipun Judas pengkhianat, 11 murid itu teruji iman mereka. Sampai mereka ketika Yesus naik ke surga, murid-murid ini semua mati-matian. Tidak ada di antara mereka tidak taat. Tidak ada mereka yang harus mempertaruhkan, tidak ada mereka yang tidak mempertaruhkan nyawanya. Tidak ada mereka memikirkan hanya dirinya sendiri. Tapi bagaimana supaya Injil sampai kepada ujung-ujung bumi. Kita ingat ketika Yesus nanti selanjutnya kalau kita baca ini, Yesus mengutus murid-murid itu. Jelas digantikan dengan Matias. Itu peristiwanya ketika, kalau kita lihat peristiwa gereja mula-mula, Petrus berkhotbah. Petrus yang tadi memang semangat Pak Gasing, semangat Gasing. Tahu semangat Gasing? Semangat dan gitu ya. Lama-lama, yuk, jatuh ya. Itu Gasing. Tahu Gasing? Ya. Tapi akhirnya dia bangkit ketika Roh Kudus turun hari raya Pentakosta. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, mendorong dia untuk hidup benar dan melakukan firman Tuhan, memberitakan tentang kematian Yesus. Hidup ini setelah bertobat bukan hanya baik saja, bukan hanya rajin ke gereja saja, bukan hanya memberi persembahan saja setelah bertobat,
Tapi setelah bertobat itu melayani Tuhan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Itu yang harus kita kerjakan. Dibentuk mereka, diizinkan untuk melihat 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Diizinkan untuk melihat anggur menjadi air menjadi anggur. Diizinkan dalam perjalanan yang sulit. Kalau mereka tidak taat waktu itu 11 orang ini setelah Yesus naik ke surga, tapi memang Yesus sudah persiapkan mereka. Pergumulannya bukan cuma besar, tidur mereka. Berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita ini mau taat. Ku taat perintahmu, kan gitu ya. Taat, mau kita taat, tapi daging kita ini lemah loh. Oleh sebab itu kita tahu daging kita ini lemah ini, mari kita peliharakan daging kita ini supaya jangan kita turuti. Kemarin waktu kami perjalanan pulang dari rumah kota, Bibi Mama Ika bilang begini, enak kali kita hari ini ya memberitakan Injil. Kalau orang-orang zaman dahulu itu ketika masih ada di Buganjalnya, di kampung itu, kan betapa mereka berjuangnya kan begitu. Tapi ini pun kita nggak siap dipakai oleh Tuhan. Bagaimana pemerintah Injil dulu dia sebelum kita itu yang memang berjuang, Ibu Ganjang lah di situ, tak apa di situ semuanya di kampung itu. Tapi kemudian mereka bagaimana mereka menyerahkan hidup mereka, mengambil waktu untuk berdoa, bersekutu, bergumul dengan Allah. Pasti mereka itu dengan takut. Kita kadang-kadang untuk bergumul saja, untuk keluarga kita pun sulit bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya lanjutkan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Bukan berarti dia menolak, memberontak terhadap ketetapan Tuhan Allah, tapi dia menghormati otoritas Allah. Jadilah kehendakmu. 3 kali Tuhan mengingatkan saya, sehingga saya berani untuk mengambil keputusan untuk mencari hamba Tuhan. 3 kali Kisah Para Rasul berbicara kepada saya, jagalah dirimu dan jagalah kawanan domba yang ada padamu, karena engkaulah yang ditetapkan Allah untuk menjaga kawanan domba itu. Kisah Para Rasul pasal 20. Lalu satu lagi Kolose pasal 1 ayat 24 itu, kamu telah ditetapkan untuk menjadi pemimpin jemaat ini, untuk meneruskan tugas yang dipercayakan kepadamu. Saya mengamini itu, menerima itu. Tuhan, engkaulah yang mempercayakan saya. Saya bergumul waktu itu untuk mengambil, mau meneruskan pekerjaan ini kah, atau saya akan tetap menjadi seorang guru. Saya sangat bergumul. Tapi kemudian Tuhan berkata, waktu itu saya memang sudah mengambil keputusan itu. Mungkin bukan hanya hari ini saya saksikan, tapi saya ingat ketika gereja ini, gedung ini belum kita fungsikan sebagai rumah ibadah, tapi hanya tempat berdoa. Saya datang dari rumah persekutuan di depan, datang kemari berdoa, bergumul, sangat bergumul. Itu dalam kamar ini saya ingat. Tapi firman Tuhan itu berbicara kepada saya, sehingga saya mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, iya, saya siap untuk meneruskan pekerjaanmu di tempat ini. Iya. Lalu kemudian seiring dengan waktu, secara organisasi, bagaimana saya harus dibenahi, bagaimana saya harus tuli lagi, bagaimana saya harus mengikuti proses secara gereja.
nggak gampang bagi saya. Ya, harus pergi ke Jakarta sendirian, nggak pernah menginjakkan kaki di kota Jakarta. Ya, saya nggak berani sebenarnya bertemu dengan orang-orang yang tidak saya kenal, diproses di sana, lalu dikasih tugas-tugas yang harus dikerjakan, sementara usia saya sudah lanjut. Ini nggak gampang bagi saya. Tapi saya ingat kembali firman Tuhan ketiga kali berbicara kepada saya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. 1 Petrus pasal 5 itu. Bukan dengan paksa, tapi dengan pengabdian diri. Itu membuat saya sekalipun lelah. Lelah itu ada, capek itu ada, pasti. Bukan hanya dari hamba Tuhan, semua pekerjaan itu tetap akan kita mengalami kelelahan. Saya rasa Bapak Dika sebagai pekerja di perusahaan ya, kan pernah capek kerja, capek ya, capek. Dia tahu tujuannya aku bekerja supaya aku bisa menafkahi anak dan istriku, sehingga dia berjuang untuk itu. Pasti semua konsekuensinya ada. Seniman, pemusik, petani, pedagang, pengusaha, semua akan mengalami akan hal ini. Tapi kalau kita tahu tujuannya ini, kita akan semangat bekerja. Makanya bagi saya itu pelayanan dialaskan capek, memang capek. Tapi saya tidak pernah melalaikan pekerjaan di rumah orang tua saya oleh karena pelayanan. Ibu saya masih ada. Sebelum saya pelayanan, saya mengerjakan semua apa yang di rumah. Dan setelah pulang pun saya gak pernah berkata capek, dan saya gak berani untuk tidur. Karena saya tahu tujuan Tuhan memanggil saya mengerjakan itu bukan karena ya untuk diri saya sendiri, tapi saya harus menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus bergumul di Taman Getsemani untuk melakukan kehendak Bapa. Dia tahu apa tujuannya. Dia berdoa berharap kalau boleh, saya bilang Tuhan, kalau boleh aku melayani dengan seorang suami. Kalau boleh, itu jauh lebih baik. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Pergumulan itu pasti ada, tapi tujuan Allah menyelamatkan saya itu apa? Bukan untuk memenuhi kebutuhanku, untuk memenuhi keinginanku, tapi untuk menyenangkan Bapa di surga, untuk menggenapkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan kepada kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya, inilah yang sudah dinubuatkan kepada Nabi Yesaya, yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus mati di kayu salib. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mau tidak mau, dia harus tertikam supaya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya menjadi sembuh. Sembuh dari dosa. Bilur-bilurnya itu dalam bahasa Arab lintang. Apa lintang? Perlintang. Kalau bapak kami dulu kejam, dia kalau pukul dengan itu, saya ingat dulu, dia pukul pakai bambu. Bambu tahu kalau bikin atap, bujur. Dia pakai itu lintang bekasnya. Bapak kami cukup kejam, keras didikannya, pemarah, berbekas. Mungkin hari ini anak-anak tidak merasakan hal yang sama. Hari ini orang tua kan mungkin sudah merasakan masa-masa lalunya itu tidak enak dengan bapaknya dulu. Maka hari ini aku akan memberikan kasihku kepada anakku. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, lintang itu ada berbekas, bukan yang bekas, tapi ketika dicambuk itu, dagingnya itu ikut bersama dengan bekas yang dicambuk. Dia tahu penderitaan yang akan dia alami itu. Makanya dia bilang sampai 3 kali dia berdoa, apa? Ya Bapakku,
Sekiranya tidak mungkin cawat itu lari daripadamu, biarlah ini terjadi. Kalau memang tidak mungkin keselamatan terjadi dengan penderitaan yang harus aku alami, enggak apa-apa, tapi bukan dengan putus asa, bukan pasrah, enggak, tapi dia rela menyerahkan nyawanya. 3 kali dia berdoa. Sementara murid-murid ngapain? Tidur. Mari Bapak Ibu, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes bersama dengan lain, sekalipun dia tidur waktu jam ketangkap tidurnya hari ini, mereka pun tidur, aku sudah tidurlah hari ini, gitu enggak? Ya, mereka bangkit. Kalau dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau Roh Kudus bekerja, saudara sadar Roh Kudus ada dalam diri kita, mari berjuang bersama supaya kerajaan Allah di bumi ini semakin disebarkan, Injil dikumandangkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tadi saya terharu mendengar Pak Pino berdoa, kalaulah boleh Tuhan, biarlah mobil ini, apa kata? Menjadi utusan visi, ya. Pak Pino kan sudah lansia, ya, ya kan Pak? 60 berapa Pak? 60 sudah masuk lansia. Iya. Tapi kalau dia berdoa seperti itu, saya aminkan supaya dia bisa, ya, berdoa kalau didoakannya berarti ada perjuangannya. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan kan begitu, ya. Kan tidak ada tadi kita berdoa seperti itu kan. Kalau tadi, oh mungkin Pak Pino ini tengoknya untuk berdoa ini kan begitu, ya. Di masa-masa tua Tuhan mau pakai seperti itu. Sekalipun pada masa muda, minggu lalu Pak Pino sudah cerita tentang hidup di masa mudanya. Tapi ketika masa tuanya itu pun, kalau Tuhan masih pakai untuk mengutus, untuk mempersiapkan orang-orang muda supaya setia terhadap berita Injil, mana tahu Tuhan Yesus belum datang. Kan gitu, ya. Kalau sudah datang sudah aman semua kan. Tapi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan tetap ada. Pergumulan itu pasti ada. Tapi bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Yesus tahu apa tujuan Allah menghadirkan dia di bumi ini. Yesus tahu apa tujuannya dia datang ke dalam dunia ini. Menyelamatkan dan menyelamatkan itu bukan hanya menceritakan, bukan hanya menyampaikan berita kerajaan sorga, bukan hanya menyampaikan bagaimana hidup yang benar. Ada banyak yang disampaikan tentang berbahagia, tentang bagaimana mengikut Yesus, tentang kerajaan Allah. Ada banyak yang diajarkan, tetapi dia juga harus menggenapkan firman Tuhan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dia tahu itu. Dan ketika menjalani itu, menjelang kematiannya, menjelang dia naik ke kayu salib itu, betapa bergumulnya dia, supaya tujuan Allah tercapai. Ada banyak yang diharapkan oleh Tuhan, di mana kita harus berjaga-jaga, setia untuk tidak tidur, tapi bangkit bangun dan kemudian bekerja untuk melayani Tuhan. Bergumul itu pasti, tapi mari kita tetap setia. Murid-murid itu kemudian, seperti yang saya ceritakan tadi, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, diberi kuasa. Sebelum dia naik ke surga itu dia katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan mereka mengerti, paham, dan mereka mau melakukan itu, dan mereka setia. Setelah Yesus tidak ada lagi di bumi ini, murid-murid itulah yang keliling Yerusalem, bahkan ke kota-kota lain, bahkan sampai ke tanah Batak, ke tanah Karo, sampai ke tanah Langkat ini juga, sehingga kita bisa mendengar Injil. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara tidak tertidur, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya sungguh-sungguh sekalipun bergumul, tapi mari kita tetap kehendak-Mu lah Bapa yang jadi. Ini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami,
yang sudah memimpin kami, yang sudah mengizinkan kami mendengar perkataan-Mu. Kami belajar Tuhan lewat bagaimana murid-murid pada masa itu, ketika Yesus berdoa, bergumul di Taman Getsemani, mereka tertidur. Tapi bukan tertidurnya itu yang kami lihat, tapi kami melihat bagaimana kemudian setelah Ia ditinggalkan oleh Yesus, mereka menjadi saksi Tuhan kemanapun mereka pergi. Dan hidup mereka semuanya menjadi utusan Allah, utusan Injil. Dan Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan teladan bagi kami, bahwa bukan kehendak kami, bukan kehendak-Mu yang terjadi. Engkau yang adalah Tuhan pun berkata demikian kepada Bapa, bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan, tolong kami juga, supaya bukan karena kehendak kami ini kami hidup, tapi bagaimana kami mendengar suara Tuhan, dan bagaimana kami, Tuhan mau hidup kami itu seperti itulah kami jadi dalam hidup kami. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi satu lagu.